So, kita lanjut ke sesi berikutnya. Gimana sih caranya ngebangun karir di dunia digital? Pertanyaannya adalah, kan lu sekarang udah jadi content creator yang sukses, bisa gue bilang. Subscriber lu udah banyak, lu udah mulai dikenal banyak orang juga, terutama di Indonesia. Apalagi kan sekarang gue tahu lu pasti punya kehidupan pribadi juga dong. Nah, itu gimana cara lu bagi waktu kayak research kontennya, syutingnya sendiri, editingnya sendiri. Lu gimana ngejalanin kehidupan pribadi lu? Apakah lu 24 hour ngonten terus atau ya gimana gitu? Apa lu punya tim sendiri Tipe, mungkin? oke. Yang pasti nggak 24 jam mental tipes. Ngebagi waktu. Hmm. Ini juga agak dapur juga sedikit dari Cizure. Jadi tuh Cizure tuh ngupload seminggu tuh 5 kali. Uh. Jadi 3 video FOD atau long, 2 yang lagi short. Dan gua ngebaginya itu adalah 3 video itu dikerjain siang dari pagi sampai sore gitu maksudnya. Nah untuk short ini baru malam dari kayak habis maghrib sampai jam 9-an gitu kan. Baru ngedit short. Dan untuk ngebagi waktu pribadinya itu biasanya karena gue juga orang kayak yang gak sering kemana-mana gitu, yang suka demennya di rumah doang, di kamar udah kayak gini. Makanya akhirnya konten kayak di kamar udah gini aja gitu tiap hari di sini. Jadi paling biasanya kayak keluar Sabtu Minggu doang sih. Jadi Sabtu Minggu emang gue sengajain spare buat kayak ya healing time lah gitu. Konten kreator kayak orang full time bekerja juga dong berarti ya. Kalau bisa gue bilang ya. Karena lu Senin sampai Jumatnya ngonten, weekendnya lu healing-healing gitu. Lu punya tim sendiri nggak sih sekarang atau lu masih sendiri? Oke, kalau dari tim gue ada sebenarnya, dan kemarin juga gue baru kayak nge-hire juga. Jadi Mm-mm. gue punya satu video editor. Mm-mm. Gue juga punya satu manajer yang ngurusin kayak bisnis sama kayak professional needs gitu ya. Kayak ada endorse, terus kayak ada ajakan affiliate atau kerjasama gitu. Udah sih paling 2 itu, jadi gue bertiga aja satu tim. Oke. Gue Kalau lu tapi tetap sendiri? nge-handle semuanya. Iya, kalau dulu sendiri. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah ada manajer, jadi kayak dibantuin juga, tapi tetap gue kadang kalau brainstorming bikin skrip atau enggak bikin skenario tetap. Terus ada video editor, gue pun tetap masih ngedit gitu. Ya video editor gue ngedit, gue juga ngedit, tinggal kita bagi aja mau porsi yang mana gitu. Dari lu bikin konten yang tadi lu bilang itu, lu pernah kayak jenuh nggak sih atau kayak burn out gitu sampai ini gue bikin konten apa lagi ya, terus harus dari mana lagi carinya gitu. Nah, lu gimana cara ngatasin itu sama lu nyari inspirasinya tuh kayak gimana? Oke. Hmm, ini sebenarnya itu sering banget Hans. Sering Oh, banget. Yang namanya content creator pasti kan tantangannya kan nyari konten dong. Bener gak yes. sih? Itu kan. Dan gue tuh ada yang namanya satu hari dalam kayak 2 minggu sekali atau nggak seminggu sekali. Depends on gue dapat kontennya berapa. Kalau misalnya dapat kontennya dikit seminggu sekali, kalau banyak 2 minggu sekali. Itu Hmm. gue ada namanya brainstorm day. Jadi Oh. brainstorm day itu gue full dari pagi sampai sore. Itu gue nyari konten. Gue nyari ke kayak ke game-game Android, terus ke tadi kayak portal-portal quiz, terus ke game-game PC atau enggak ke video-video YouTube atau enggak kemanapun itu gue nyari gitu kan. Sampai gue dapet minimal kayak 5 atau enggak 6 gitu buat 2 minggu, kan seminggu kan 3 kan. Ya. Jadi 2 minggu otomatis harus nyari 6 dong gitu kan. Hmm. Nah itu PR banget sih, kayak seharian harus nyari konten Hmm. lama, dan per kontennya pun terus harus masih kita kayak breakdown gitu kan, mau Ya, dibawa ya, ini ya, kayak ya. gimana gitu. Kayak misalnya mau main game Roblox misalnya Ya. contoh, misalnya game Roblox tebak bendera, jadi di Roblox tuh udah kayak game bendera juga kan, kayak game-game Oh, tebak bendera. oke, oke. Nah kita kayak mau bawa ini kayak gimana nih, mau level apa aja nih yang mau Ya. dimainin, tetap harus ada survei juga sih gitu ke Oh. dalam game ya maksudnya. Itu yang susah sih, dan itu yang bikin kayak kadang-kadang burn out, kadang-kadang pun kayak lagi stuck gitu, konten apa lagi ya gitu kan. Ya udah seharian kayak mikirnya gitu. Oh. Oke, so uh, selain lu apa ya, lu harus nguasain konten lu sendiri, ada skill apa lagi nggak yang paling penting nih kayak kita harus punya buat bisa bertahan atau sukses sebagai content creator di bidang edukasi terutama ya. Oke. Hmm, Gimana ya? Kayak public speaking pasti sih ya. Hmm.
keluar dari zona nyaman itu pasti banget. Public speaking, kalau dari konten edukasi yang pasti lu harus kayak pelajarin juga. At least kalau lu emang belum kayak terlalu paham apa yang lu Iya. pengen kontenin gitu ya, lu learning by doing lah, sambil jalan sambil Hmm. belajar, buka-buka kelas atau apa kalau emang konteksnya geografi. Keluar dari zona nyaman juga penting banget, apalagi public speaking. Iya. Sebenarnya gue kan juga kan kayak konten kayak gini tuh yang nggak yang kayak pengen banget awalnya. Karena kan gue tahu gue orangnya kan agak gagap. Iya, gue ada disleksia dan ada kayak gagap gitu. Kadang kalau gue konten pun kayak masih belibet-belibet kalau ngomong. Oh, Makanya gue tuh alasan Cizure kayak jarang live stream bahkan nggak pernah. iya, Ya iya. karena itu. Ada nggak sih kayak skill-skill public speaking lu yang dilatih waktu kuliah dulu? Ada nggak waktu belajar lah ibaratnya? Waktu belajar ada sih, ya dulu kan gue emang kayak dari SMP ya udah kayak pernah ikut OSIS, bahkan jadi Hmm. ketua OSIS dulu pas SMP. Hmm. Dia kayak udah sering lah kayak ke kelas-kelas gitu Ya. kan, kayak ngomong depan kelas, terus bahkan presentasi depan guru gitu kan, bahkan juga pas lagi kuliah juga, ya di organisasi juga. Hmm. Sebenarnya ngebantu banget public speaking sih biar nggak terlalu grogi banget gitu ya depan Ya. banyak orang. Apalagi kalau ini kan depan kamera, walaupun depan kamera itu istilahnya nggak ada siapa-siapa gitu, cuman kamera doang. Tapi kan pasti grogi ada kalanya gitu. Ya. Apalagi gimana cara yang membawakan itu kayak ngeflow terus gitu dari awal sampai akhir itu kan susah banget pastinya. Ya. So, dari semua pencapaian lu semua nih Dit ya, mana yang paling berkesan banget dan banyak mengubah cara pandang lu? Hmm, gimana ya jelasinnya ya? Ya. Yang pasti dari subscriber juga penting sih itu pasti ya. Karena kan ini kalau kata konten kreator ya, ini bukan kata gua, tapi gua ngerasain juga sih gitu. Oke. Semakin tinggi angka, semakin percaya diri lu. Gitu, itu bukan gue yang ngomong. Tapi gue juga ngerasain itu akhirnya gitu kan. Oh iya sih Hmm. gitu kan. Jadi ya dari pencapaian menurut gue yang paling gue berkesan ya adalah ketika gue mendapatkan angka-angka tersebut gitu. Tapi semakin tinggi angka, semakin tinggi juga bebannya. Bahkan pengen ngomong aja takut salah. Kayak, waduh ngomong gini salah nggak ya? Ntar dihujat nggak ya gitu? Pasti Iya, ada kayak gitu. pesan dan motivasi nih buat teman-teman pelajar yang kayak punya hobi kayak lu juga nih, kayak atau lagi meniti karirnya, hobinya kayak menjadi seorang content creator. Ada tips nggak? Yang pertama nih, yang paling utama nih, konsisten. Gue udah sering banget ya kayak dapat pertanyaan kayak gini dari orang-orang, entah dari temen gue, dari kerabat, dari siapapun ya. Oh, satu lagi. Mungkin ini kan kalau orang-orang bilang kan kayak jangan bandingin lu sama orang lain gitu ya. Ya. Kalau gue sebenarnya agak beda. Kalau gue justru gue harus ada perbandingan sama orang lain. Kalau gue nggak ada perbandingan sama orang lain, gue nggak bakal bisa berkembang. Contoh Hans di sini jadi head of kreatif gitu misalnya kan. Terus gue kayak di bagian kreatif tapi kayak masih staff gitu. Oh temen gue umur segini udah jadi head kreatif gitu kan. Gue harus bisa lebih dari dia nih. Gimana caranya ya? Udah kayak analisis apa semua gitu kan. Pelajari, berkembang dan harus lebih kerja ekstra. Dan gimana caranya biar lu bisa ningkatin atau minimal setara lah dari Hans gitu. Oke, thank you banget. Dan mungkin sebelum kita tutup, gue pengen nanya ke lu kayak pesan lagi buat murid ataupun teman-teman di luar sana yang kayak masih bingung nih impiannya, gue harus ngapain ya, kayak masih bingung kayak belum 25 tapi udah ngerasa kayak quarter life crisis, kayak aduh gue kemana ya gitu. Nah, lu ada pesennya nggak sih? Oke, umur 15 tahun udah quarter life crisis ya. Wah, keren. Apa ya? Yang pertama fokus belajar itu pasti. Dari pelajaran produktif, dari pelajaran utama, semua itu penting harus ya. Karena itu kan kayak landasan juga gitu loh. Pendidikan 12 tahun itu wajib. Setelah itu baru kalian mau kemana terserah. Mau ke kuliah, mau sesuai jurusan, atau enggak pun mau coba-coba yang lain gitu kan. Di luar passion itu bebas. Sebenarnya gimana ya? Gue pun kayak bingung sih kalau mau ngasih pesan gimana ya. Gue pun soalnya kayak tiba-tiba aja gitu kayak gini. Gue pun gak nyangka bisa sampai kayak gini. Dit, lu nggak tiba-tiba, lu 7 tahun, cuy, gila lu masih ngomong tiba-tiba, ses cuy.
Berarti mungkin gue bisa kasih sedikit clue kali ya. Kayak berarti selagi belajar cari explore nggak sih? Bener, Lu cari setuju nggak? explore. Iya dari hard skill, terus soft skill, iseng-iseng aja. Kayak cobain kalau misalkan suka main komputer gitu kan, jangan cuma main game doang gitu kan. Mungkin bisa coba-coba nih main game nih. Ah, kira-kira kalau jadi game developer keren nih gitu kan. Terbitlah sebuah skill baru, Yes. yaitu programmer gitu kan. So Bener. terakhir nih, Everybody is Somebody versi Chizure. Everybody is somebody. Everybody is somebody. Menurut gua adalah perkembangan seseorang mungkin ya, dan usaha seseorang itu. Tanpa adanya usaha, ya semua itu nggak bakal ada hasilnya sih pasti. Setuju. Berarti eh, balik lagi semuanya tuh harus tetap usaha, 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 berproses, berproses, berproses ya. Betul. Oke, Dit. Kalau gitu, thank you atas waktunya. Sudah mau join di Host Talk Everybody is Somebody kali ini. Gue seneng banget lo udah mau join, dan gue terima kasih juga lo udah menyediakan waktu lo buat hadir di acara Hot Stop kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang lo sampaikan itu bisa diambil juga ya oleh teman-teman semua buat apa ya, berkembang lagi, buat ya self reflect lah ya sebutannya. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan lagi oleh lo, Dit? Ya, terima kasih juga ya buat Hot Education yang udah mengundang gua ke acara ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau enggak mungkin terlalu menyombongkan diri atau enggak terlalu membuat wah gitu ya. Kayak ini semua emang bener-bener pure dari gua sendiri. Gua nggak ada hal yang pengen diomongin kayak gitu. Jadi gua berusaha terbuka aja lah gitu ya ke kalian gitu sih. Terima kasih juga ya. Thank you juga, Dit. Oke, bye-bye.